Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bung Hatta, bagaimana dengan kemerdekaan kita? Bukankah tugas itu sudah diberikan kepada PPKI? Tapi menurut saya, kemerdekaan sebaiknya segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan buatan Jepang. Dan jika kita merdeka melalui PPKI, sama saja Indonesia ini dengan buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan selagi kita masa vacuum of power. Vacuum of power? Ya, saya mendengar dari radio bahwasannya Jepang mengalah pada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar Jepang kalah dari sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka tadi siang kami, para pemuda musyawarah, dan semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta menuntut semua kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa seperti ini dalam memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam bidang PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI, Bung. PPKI adalah bentukan Jepang. Kemerdekaan datang dari bangsa kita sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan seperti itu. Kita harus tetap membicarakan dengan PPKI, karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Malam ini juga kita harus membakar revolusi. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, kau seret lagi pojok itu. Potong leherku sekarang juga, tak perlu menunggu esok. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Berapa lama lagi harus kita tunggu janji Jepang? Ini kesempatan, Bung. Jepang sudah kalah. Tinggal menunggu apa lagi, Bung? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Kami tidak setuju, Bung. Kami ingin merdeka dengan jerih payah kami sendiri, bukan hadiah Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita sama saja dengan bentukan Jepang, dan Jepang akan menjajah kita lagi.
Baik, semuanya tenang. Mari kita buka ikatan Bung Karno dan Bung Hatta dulu. Bung Karno, Bung Hatta, memang kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi kami yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bung. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.